Ya, dari judulnya saja teman-teman sudah bisa menyimpulkan apa yang terjadi dengan kedaulatan ekonomi kita. Kedaulatan ekonomi Indonesia hanyalah cek kosong bagi rakyat. Jadi saya bicara berbasis akar masalahnya. Ya, lanjut. Malapetaka masa kini itu adalah kebohongan. Ini kutipan yang pas sekali dari yang disampaikan Romo YB Mangunwijaya. Kita lihat akhir-akhir masa jabatan ini itu penuh sekali dengan klaim-klaim, terutama di periode kedua dari ekonomi RI terbaik lah, ekonomi RI masuk 5 besar terbaik dunia, termasuk klaim kinerja pemerintahan. Yang terakhir itu naik kinerjanya menjadi kepuasan rakyat itu naik menjadi 89,4%. Komentar saya waktu itu nanggung amat, kenapa nggak 100% sekalian? Itu. Nah, lanjut. Itu tadi kan klaim yang tidak jelas mana sumber yang kita bisa konfirmasi. Itu baru separuh cerita. Separuh ceritanya itu adalah ini. Indonesia merupakan salah satu negara dengan ketimpangan terburuk. Bayangkan 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75% kekayaan Indonesia. Lah rakyat mau dapat ampasnya. Makanya tadi yang sesi pertama akarnya di sini. Bagaimana mau rakyat berusaha sekeras apapun, iya, nggak akan sukses. 25% buat rebutan 40% penduduk. Kemudian utang negara dan korupsinya itu ugal-ugalan. Utangnya sudah mencapai 8.400 lebih triliun. Dan korupsinya melompat 100% lebih. Baik dari jumlah kasus maupun jumlah duitnya. Itu ketimpangan kekayaan, ketimpangan lahan. 1% penduduk Indonesia itu menguasai 58% lahan. Satu perusahaan seperti Sinarmas itu menguasai lahan 2 juta hektar. Sementara petani, 28 juta petani Indonesia tidak memiliki tanah. Dan yang punya tanah luasannya hanya 0,36 hektar. Nah, kelompok terkaya yang masuk kelompok kaya itu mendapatkan kekayaannya dari bisnis kroni karena kedekatan dengan kekuasaan. Lalu, kan kedaulatan di tangan rakyat. Dan pelaksanaan kedaulatan diwakili lewat DPR. Tapi lihat, 61% anggota DPR adalah pengusaha. Dan 30% anggota DPR terkait dengan dinasti politik. Mereka sama sekali bukan mewakili rakyat, bukan mewakili kepentingan rakyat. Jadi tidak heran kalau lanjut. Jadi tidak heran kalau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sama sekali tidak nyambung dengan kepentingan rakyat. Dampaknya adalah malapetaka tadi. Malapetaka zaman ini adalah kebohongan. Dan inilah buktinya. Seorang warga di BLU NTT mengakhiri hidupnya dengan menusuk perutnya dan memotong ususnya karena tak mampu membeli beras. Dan ini bukan satu-satunya kasus. Mari kita lihat kasus hitungannya. Ecosok Institute sedang menghitung berapa jumlah warga Indonesia mati selama 10 tahun terakhir akibat kebijakan negara. Kita lihat, 298
1.454 orang tewas akibat penyakit menular, termasuk TBC, demam berdarah, COVID. Dan dengan COVID kita tahu betapa kejahatan negara yang lebih memprioritaskan duit daripada keselamatan rakyatnya. Kemudian angka kematian ibu, anak, dan orang dewasa itu 66.980 orang. 6.572 orang bunuh diri karena tekanan ekonomi, termasuk 101 orang bunuh diri karena pinjol dan judol. Dan tahu nggak, negara dapat duit banyak dari pajak bisnis digital. Dan PT KAI itu salah satu yang mengkampanyekan pinjaman online. Kemudian 2049 TKI mati di luar negeri. Di NTT itu 3 tahun terakhir 900 TKI dipulangkan dalam peti mati. Dan ini tidak menjadi pembicaraan. 11.403 orang mati karena bencana akibat perusakan lingkungan. Dan 1.549 orang tewas akibat kekerasan oleh aparat negara, preman, dan security perusahaan. Ini hanya sebagian kecil aja data. Nanti akan kita launching pada Desember. Berapa jumlah orang mati 10 tahun terakhir. Nah, kebijakan ekonomi pemerintah itu bukan hanya merampas kedaulatan ekonomi, tetapi juga merampas hak hidup rakyat. Ini yang paling tragis. Kalau sudah nyawa, apa artinya lagi kemiskinan, ketahanan pangan? Ini adalah yang paling mendasar, adalah hak hidup rakyat. Nah, kebijakan ekonomi terakhir itu yang berdampak terhadap hilang-hilangnya sekian banyak nyawa itu adalah revisi Undang-Undang KPK. Itu yang membuat korupsi menjadi semakin ugal-ugalan. Revisi Undang-Undang MK yang menciptakan dinasti politik. Revisi Undang-Undang Minerba. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja. Ini mengubah hampir 80 undang-undang yang menghabisi seluruh unsur perlindungan terhadap rakyat. Perlindungan terhadap ekonomi rakyat. Kemudian Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Ini menghapus mandatory spending di bidang kesehatan. Ini gila-gilaan. Kemudian Perpres tentang PSN yang menjadikan sektor privat menjadi sektor publik. Kemudian orientasi pada pertumbuhan ekonomi. Ini akar persoalan utama kita adalah pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan pembangunan itu disamaartikan. Jadi yang kita kejar pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan ketimpangan, HAM, kerusakan lingkungan, pencabutan subsidi, dan kenaikan pajak rakyat. Nah, persoalannya yang disebut malapetaka itu bukan sekedar begitu banyaknya warga atau rakyat yang hilang nyawa karena kebijakan. Tetapi yang lebih buruk lagi adalah kematian itu sendiri tidak banyak dipersoalkan. Kematian itu sendiri dinormalisasi. Dulu ya di zaman SBY, 1 TKI mati di luar negeri itu seluruh nasional ribut. Tapi 2049 TKI mati, nggak ada loh ribut kita. Nggak ada sama sekali. Jadi kematian ini dinormalisasi. Negara dikatakan baik-baik saja. Pertumbuhan ekonomi baik. Indonesia baik-baik saja. Kata siapa Indonesia tidak baik-baik saja? Indikator kita tentang pertumbuhan, itulah masalahnya. Pemerintah mengukur kinerjanya dengan pertumbuhan ekonomi, mengabaikan ketimpangan, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan yang membuat sekian banyak orang mati. Lanjut. Nah, inilah mengapa saya menyimpulkan kedaulatan ekonomi itu cek kosong. Pertama, perkara kemerdekaan. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan karenanya penjajahan harus dihapuskan. Tapi faktanya apa? Semakin banyak rakyat
kehilangan kemerdekaannya, dan bahkan nyawanya akibat kolonialisme oleh bangsa sendiri. Mau menyatakan pendapat aja ditembak mati. Tahun 2019, lebih dari 50 rakyat ditembak mati hanya karena mau menyatakan pendapat. Tujuan negara melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial yang harusnya menjadi indikator setiap kebijakan pembangunan, bukan pertumbuhan ekonomi, tetapi ini yang harus jadi indikator. Faktanya, pencapaian tujuan negara sudah tidak lagi jadi tolok ukur utama kebijakan pembangunan. Pembangunan hanya mengejar pertumbuhan atau uang dengan mengutamakan usaha-usaha konglomerasi dalam alokasi sumber daya ekonomi. Akibatnya, ekonomi kerakyatan terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan. Selama pembangunan diukur dengan uang, selama itu pula kepentingan rakyat tidak mendapatkan tempat dalam kebijakan pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi. Kedaulatan berada di tangan rakyat, katanya, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat itu tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di politik. Tapi faktanya apa? Pembuatan kebijakan tidak melibatkan rakyat. Dan kebijakan negara tidak nyambung dengan kepentingan rakyat. Mayoritas anggota DPR tidak mewakili kepentingan rakyat. Lanjut. Pasal 33 yang mengatur atau menegaskan tentang demokrasi ekonomi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan MK itu sudah menegaskan atau memberi penjelasan apa artinya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat, dan penghormatan terhadap rakyat secara turun-temurun. Faktanya apa? Tak ada demokrasi ekonomi, maka juga tak ada kedaulatan ekonomi. Alih-alih mendapatkan kesejahteraan, yang terjadi justru aset ekonomi dan ruang hidup serta hak-hak dasar rakyat dirampas negara, korporasi, pemodal, mafia, oligarks untuk kepentingan mereka. Kepentingan diri, keluarga, dan kelompok mereka. Bahkan negara membuat undang-undang cipta kerja yang mempermudah, mempercepat, dan memperluas perampasan. Kedua, tak ada moralitas atau etika dalam penyelenggaraan ekonomi negara. Ekonomi dikelola secara suka-suka penguasa dengan mengabaikan kepentingan negara dan rakyat. Yang ketiga, meskipun penguasa dan para penyelenggara negara sudah jelas tidak taat hukum, tidak menjalankan konstitusi, sudah mengkhianati negaranya dan rakyatnya, sudah melakukan perbuatan tercela, tapi tak ada loh sanksi hukum, karena semua pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara ada di bawah kendali penguasa. Itu yang terjadi dengan kedaulatan ekonomi. Sekali lagi, kedaulatan ekonomi hanyalah cek kosong bagi rakyat. Lalu apa yang harus dilakukan? Atau rekomendasinya setidaknya untuk BPIP? Pertama, kembalikan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kembalikan tujuan negara sebagai indikator utama pembangunan. Jangan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu indikator yang berupa duit. Selama negara mengukur pencapaian pembangunannya dengan duit, maka rakyat tidak akan mendapatkan tempat dalam kebijakan. Ketiga, kembalikan kedaulatan negara ke tangan rakyat. Bukan ke tangan para pejabat, para pengusaha, para oligarks,
Dan yang keempat, BPIP dalam hal ini mendorong dan memastikan terjadinya pengembalian itu, Pak. BPIP punya kewajiban memastikan kedaulatan ekonomi, kedaulatan rakyat dikembalikan kepada rakyat dan memastikan kedaulatan ekonomi ditegakkan di negeri ini. Tak ada demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi. Terima kasih.